Pak, Pak, shalom. shalom. Ya, shalom semua. Ya, Oke. Saya bisa share screen nggak? Saya mau nantang semua para bidat atau para ateis, agnostik yang berkata Yesus tidak mati dan disalibkan dan tidak bangkit. Ya, sudah Oke, Pak, nggak? silakan, boleh. Ya, saya kasih dua bukti bahwa Yesus Kristus itu pernah mati, disalib dan bangkit. Yang pertama dari sumber naskah kuno non-Kristen, mungkin ini udah pernah beberapa orang dengar, tapi nggak apa-apa diulangin. Yang kedua bukti arkeologi. Saya mulai dari bukti arkeologi, karena ini jarang. Ada ratusan bukti arkeologi tentang kelahiran Yesus, penginjilan Yesus, pelayanannya bersama murid-muridnya, mati, disalibkan, dan bangkit. Tapi akan tampilkan di sini yang berkaitan dengan kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Oke, kita mulai dari arkeologi. Ini nggak lama ini, nggak apa, saya singkat-singkat aja. Bahwa ada ditemukan pada tahun 1968 bukti penyalipan yang terjadi di zaman Romawi. Pada saat Romawi menjajah tanah Yudea. Jadi ada bukti penyalipan seperti saat itu orang Romawi menyalip Yesus di Bukit Tengkorak itu ya. Kemudian pada tahun 1878 ditemukan sebuah lempengan batu yang dinamakan Dekrit Nazaret. Ya, saya singkat aja, ini hasil dari para cendekiawan. Bukti ini adalah kesaksian awal dari kepercayaan Bang Teguh bahwa Yesus bangkit dari kematian. Laporan dari ilmuwan ini tidak bisa dibantah. Dan ini bukti dari bahwa kuburan Yesus yang kosong ya. Kemudian ditemukan juga bukti arkeologi bahwa adanya makam batu yang bergulir. Kita bisa lihat. Ini saya ringkas saja, tapi kalau mau sumbernya saya bisa kasih lihat, tapi next time. Kemudian tempat pemakaman Yesus, makam dari Yusuf dari Arimatea juga ditemukan. Ini bukti arkeologinya. Juga prasasti Pilatus yang membuktikan kesaksian di Alkitab bahwa pada saat itu Yesus dihukum mati oleh Pilatus ya, pada saat itu sebagai prefek dari Yerusalem, Yudea, gubernur Yudea ya, yang disebutkan di Matius 27 ayat 2. Kemudian ditemukan juga makam Kayafas, imam yang mengadili Yesus bersama-sama dengan Pontius Pilatus. Dan di samping itu ditemukan koin-koin, dan saya nggak bisa tunjukkan ratusan bukti arkeologi tentang keberadaan Yesus dan pelayanannya selama di Yerusalem. Nah sekarang saya ambil dari naskah kuno di luar Kristen. Ini kita bicara di luar bukti-bukti Kristen ya. Mohon kalau ada yang menyanggah kematian Yesus, kebangkitannya, tampilkan juga bukti sejarah. Jangan cuma ini omong doang. Oke, nah naskah kuno non-Kristen yang pertama dari sejarawan Romawi yang dianggap sejarawan Romawi terbesar, Tacitus. Tacitus menjelaskan, di sini ditulis Kristus yang pada masa pemerintahan Tiberius telah dieksekusi oleh prokurator Pontius Pilatus. Dan tulisan-tulisan Tacitus mengkonfirmasi catatan Alkitab bahwa penyalipan Yesus terjadi ketika Tiberius adalah kaisar dari Pilatus. Oke. Juga Tacitus menegaskan penyebaran Kristen setelah kematian Kristus. Itu catatan dari sejarawan Romawi terbesar. Kemudian Yosefus juga adalah sejarawan Yahudi yang sangat penting ya dari dunia kuno. Hidup tahun 37 sampai 100 Masehi. Dalam bukunya The Antiquities of Jew, dia mencatat ada Yesus yang disebut Kristus. Dan lebih spesifik dikatakan di sini, karena dia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga, hidup kembali. Seperti apa yang dikatakan oleh para nabi lain. Ini catatan Yosefus, sejarawan Yahudi, non-Kristen. Kemudian kita lihat juga Suetinus, sejarawan Romawi. Dia mencatat Kristus
Sang Kristus itu. Pliny, Gubernur Britania, juga mencatat tentang Kristus. Lucian dari Samosata mencatat tentang pria di Palestina yang disalibkan. Seorang sastrawan satiris Yunani. Sejarawan Talus juga menceritakan tentang kegelapan yang terjadi pada saat penyaliban Yesus. Ini dicatat di bukunya yang judul History of the World ya. Celsius demikian juga mencatat, Mara Berserapion dicatat bahwa ada orang-orang Yahudi yang membunuh raja mereka yang bijaksana. Ini yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Demikian juga tradisi-tradisi rabinik. Itu demikian. Tolong yang bilang Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan, tampilkan datanya. Biar kita diskusi secara ilmiah dan logika. Terima kasih. Ya, Quran data 600 tahun. Yang lebih mudah dari data-data tadi. Udah. Coba saya lihat nama-nama itu tadi. Saya mau cek-cek di internetnya. Terkait nama-nama yang Bapak tampilkan. Nanti dikasih aja materinya sama Pak Sumardi.